kita bergabung di sini mencari keadilan buat Jessica. Baik, ada sedikit sampaikan buat Jessica kepada semua. Baik, saya bacakan ya. Surat untuk Om Oto Hasibuan, Om Bostam dan tim serta semua advokat dan warga Indonesia yang sedang memperjuangkan keadilan untuk saya. Tidak ada kata di dunia ini yang bisa mengutarakan berapa bersyukurnya saya atas semua doa, dukungan dan perhatian yang saya dapatkan. Tidak hanya itu, saudara-saudari juga telah memberikan saya keberanian untuk mempunyai harapan lagi. Setiap hari saya berdoa untuk perlindungan dan kesehatan untuk semuanya, dan semoga perjuangan kita dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan membuatkan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Apapun hasilnya, saya akan selalu berterima kasih atas semuanya support yang saya dapatkan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Semangat. Love, Jessica Kumolo Wongso. Hanya untuk seorang Jessica, apakah memang perlu kita harus berkumpul seperti ini? Dan hanya untuk membela seorang Jessica, kenapa harus ribuan advokat mau tanda tangan untuk membela Jessica? Apanya kantornya Oto Hasibuan dan kawan-kawan nggak sanggup? Apakah juga hanya 10-20 orang juga nggak cukup untuk membuat pledoi dan sebagainya? Pasti mungkin teman-teman taruhkan hanya untuk oknum-oknum saja, terlalu mahal harga institusi. Jadi kita pun jangan menyerang institusi. Tidak boleh, kita bekerja sama dengan para penegak hukum itu dengan baik. Tapi kalau ada oknum yang salah, ya diperiksalah. Sama dengan di advokat kan juga kan, Anda salah kode etik dilaporkan, ada juga yang dikenain sanksi. Semua ada.
Penegak hukum polisi ada, di advokat juga ada. Karena di semua tempat kan selalu ada. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk itu jangan sampai mencoreng nama institusi. Itu yang kita perjuangkan. Semuanya tujuannya adalah kita berjalan dalam hukum. Kita tidak melakukan di luar hukum. Selalu on the track, menghormati pengadilan, menghormati institusi penegak hukum, dan menghormati profesi advokat, dan semua, dan termasuk respect kepada keluarganya almarhum Mirna. Ya. Tujuh tahun dia meringkuk di penjara terhadap suatu hal yang tidak pernah dilakukannya. Bukan slogan di darat, bukan slogan di depan rumah rakyat pencari keadilan. Saya menggunakan baju ini untuk memastikan saya tidak diam, saya hadir, dan saya memakai ulos ini untuk mengiringi kasus Jessica. Terima kasih. Engkau dipaksa mengakui perbuatan yang tidak engkau lakukan. Kenapa Dedek kok dikurung di sini gitu? Dia selalu bilang kayak gitu dari dulu tuh, dari Polda. Salahnya apa katanya? Dia tuh bingung gitu. Jadi kami berdua saling menguatin, jangan dikira dia tuh nggak sedih di persidangan, nggak pernah nangis. Hancur hatinya. Nggak mungkin Jessica itu nggak nangis. Biasa. Saya orang paling pertama yakin Jessica akan bebas murni. Kalau tidak juga, saya pindah negara. Terima kasih. Saya akan bilang solidaritas untuk Jessica dan hidup advokat Indonesia. Ayo kita mari sama-sama. Solidaritas untuk Jessica. Hidup advokat Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Iya. Tadi ada pesan dari Bang Oto, katanya ada Wirawa yang sudah bergabung bersama kita, mungkin bisa diundang ke atas panggung. Habis, saya berhenti hanya sampai di tayangan yang menampilkan tanggal lahir Oto Hasibuan. Dalam suatu hal saya selalu mempercayai tentang tanda alam semesta. Kenapa saya speak up seperti ini? Asumsi subjektif tidak menjadi pedang menghakimi seseorang. Untuk kasus ini, firasat saya berkata dia bukan pelakunya. Dan saya bongkar habis-habisan apa yang disembunyikan oleh mereka. Pada saat itu, saya langsung ditelepon oleh pejabat tinggi di negeri ini. Lalu dia tanya, bisa telepon? Karena saya tahu ada orang yang sudah tidak enak tidur dan dia tidak sabar untuk nyuruh saya take down postingan itu. Biar Wirang aman, saya peduli dengan Wirang kapan kita ketemu. Ada staf Bapak Menteri yang langsung beri atensi kepada saya, Wirang maju terus, jangan mundur. Banyak netizen membuli saya habis-habisan. Wirang Birawa kamu tidak bisa membuktikan. Itu membuat saya semakin beringas untuk memberitahu skenario apa yang diciptakan oleh mereka di kasus Jessica. Tapi ada satu hal yang tidak akan bisa menolak logika berpikir ini. Ini yang membuat saya terus berjuang dan saya yakin ini ada kabar baik untuk Jessica. Mungkin tidak, jika Jessica benar bersalah, mungkin tidak. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kasus ini ramai dan naik kembali. Instagram saya hilang. Seluruh netizen menyaksikan Instagram Wirang Birawa hilang. Saya punya akun ada satu lagi. Saya posting lagi masalah Jessica, semuanya hilang. Saya semakin berpikir, ini ada perempuan tidak bersalah, dihukum
atas prosedur hukum yang tidak sesuai. Dan saya orang paling yakin, saya katakan sama Om Otto, Om, ini firasat saya, tapi ini semua tidak berjalan baik jika kita tidak berusaha. Dan Om Otto melakukan tindakan-tindakan dan aksi yang luar biasa. Saya memposting lagi tentang firasat. Saya mengatakan di Instagram saya, kasus ini akan ramai dan nanti akan ada CCTV palsu, ada kamera palsu yang akan terungkap. Saya selalu membuat clue firasat. Dan akhirnya saya mendengar kabar baik lagi, sudah ada Bang Rismon, ahli CCTV. Ini dia membuktikan firasat Wirang Birawa. Saya orang paling pertama yakin Jessica akan bebas murni. Kalau tidak juga, saya pindah negara. Terima kasih. Jessica bikin surat 2 karena orang desain grafis. Ini sama isinya. Tapi dia buat nggak tahu mungkin buat dipajang atau gimana. Bisa nggak di zoom kamera terdekat? Gini Bang, kayaknya ini kamera terdekat tidak ini. Ini Mas boleh nggak Mas? Oke. Saya sini Mas ya. Ya? Ya. Nanti kamera yang ini bisa di switch Mas operator ke sini. Atau saya perlu lebih dekat lagi Mas, bisa dikasih kode? Terlihat? Atau yang tidak berwarna Bang supaya kelihatan. Putus kacamatanya. Perlu lebih dekat lagi nggak? Perlu. Baik, saya bacakan ya. Surat untuk Om Otto Hasibuan, Om Bostam dan tim serta semua advokat dan warga Indonesia yang sedang memperjuangkan keadilan untuk saya. Tidak ada kata di dunia ini yang bisa mengutarakan berapa bersyukurnya saya atas semua doa, dukungan dan perhatian yang saya dapatkan. Tidak hanya itu, saudara-saudari juga telah memberikan saya keberanian untuk mempunyai harapan lagi. Setiap hari saya berdoa untuk perlindungan dan kesehatan untuk semuanya. Dan semoga perjuangan kita dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan membuatkan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Apapun hasilnya, saya akan selalu berterima kasih atas semuanya support yang saya dapatkan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Semangat, love, Jessica Kumolo Wongso. Baiklah, demikianlah itu surat dari Jessica Kumolo Wongso untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang lucu juga ini ya, lawyer buka kartu sih kan. Disuruh buka kartunya, tapi memang saya katakan karena ini sudah memang kasus kita bersama, ya sudah kasus terbuka. Saya pikir saya juga tidak salah membuka kartunya, biar mereka tahu juga, ya siap-siap juga kan gitu. Pertama, saya katakan tadi, saya pasti akan mengajukan PK, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, PK itu boleh dilakukan lebih daripada 1 kali. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, bahwa kita tentu membutuhkan suatu novum. Ya, kita butuhkan suatu novum. Nah, saya sudah katakan tadi, ada barang bukti yang dihilangkan. Sebelum PK ini, tentunya kita harus melakukan upaya hukum. Akan mencoba melaporkan siapa-siapa yang melakukan kejahatan di sini. Kejahatan yang merekayasa CCTV, ya kalau ada kita coba. Kemudian siapa-siapa yang menghilangkan barang bukti.
Kemudian siapa-siapa yang mencegah dilakukannya otopsi. Karena pasal 222 KUHP mengatakan barang siapa mencegah dan menghalang-halangi dilakukannya otopsi itu adalah merupakan pidana. Ya kan? Kemudian oleh saksi Dokter Slamet di persidangan ketika itu saya tanya, saudara dokter, saudara melakukan otopsi atau tidak? Dokternya bilang tidak. Tegas mengatakan tidak. Apa yang saudara lakukan? Saya hanya mengambil sampel saja. Saya tanya lagi, kenapa saudara tidak melakukan otopsi? Atas permintaan polisi. Nah, tentunya di sini kan menjadi question mark. Kenapa polisi tidak melakukan ini? Kenapa dia menghalang-halangi ini? Dan siapa orangnya? Ini kan menjadi satu hal yang bisa diproses hukum. Nah, semuanya ini yang langkah-langkah ini pasti kita lakukan sehingga dengan demikian mudah-mudahan dari fakta-fakta ini bisa didapatkan suatu novum untuk bisa mengajukan PK. Walaupun menjadi pertimbangan kita apakah harus menunggu akhir dari putusan pengadilan atau cukup dengan proses ini aja kita dapatkan bukti itu bisa diajukan PK atau tidak. Itu nanti tergantung kepada situasi dan kondisinya. Itulah saya minta maaf juga, lupakan aja itu hoax ya. Saya cuma bikin itu, saya pikir malam-malam saya pulang dari Australia yang lihat adiknya itu lulus, saya beli Hermes, ada itu gelap, saya minta banyakan. Kan belum kejadian itu. Hanya TikTok ini jadi rame ya karena begitu. Dulu kan belum ada TikTok, nggak berbayar itu wifi. Ya, sekarang kan TikTok dari China itu. Kalau nggak salah kemarin siapa ya, Pak Kesuti ya, ada rapat dengan ASEAN gitu. Sudah bicara sama bosnya TikTok supaya dikasih take down-nya bagaimana gitu. Karena ini sudah ngawur nih. Kami hadirkan saudara detik-detik sebelum ayah Mirna, Dermawan Salihin, diusir dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi saudara kan tidak bisa memastikan juga sebaliknya kalau tidak karena cyanida, korban itu meninggal karena apa? Ini adalah momen di balik saat Hakim Binsar Gultom mencecar ahli patologi forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jaya Surya Atmaja. Saat itu Hakim Binsar mempertanyakan tanda-tanda yang muncul bagi korban meninggal akibat racun cyanida. Dan di kursi pengunjung sidang, Dermawan Salihin emosi pada salah satu kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yakni Yudi Wibowo Sukinto, yang menyebut bahwa lembaran foto Mirna di meja hakim adalah selebaran gelap. Seperti yang Anda lihat, Dermawan beberapa kali berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah kursi kanan bangku dari pengunjung sidang. Saya ini parah. Kita juga akan melaporkan orang ya yang kami duga menghilangkan barang bukti. Ya. dalam hal ini Pak Oto maafin saya, meskipun saya lebih tua dari Pak Oto umurnya. Kemudian setelah itu minggu berikutnya kami juga melaporkan orang yang kami duga merekayasa CCTV. Saya jadi malu. Selanjutnya kami juga akan melakukan tindakan untuk melaporkan orang yang diduga menghalang-halangi dilakukannya otopsi. Izinkan maaf saya supaya Pak Oto bisa memaafkan saya. Dan hari ini parah. Terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Itu ilegal. Kalau ada 10 barang
alat bukti yang ada di persidangan. 10-10-nya harus dikeluarkan. Kalau 10-nya itu memang menunjukkan kesalahan terdakwa, ya, dia patut dihukum. Tapi jangan sampai gara-gara hanya untuk menguji supaya orang itu bersalah, bukti itu disimpan, tidak dikeluarkan. Karena jaksa penuntut umum pun bertujuan untuk menegakkan hukum dan kebenaran, bukan untuk mencari kesalahan terdakwa. Walaupun ketika dia mencari kebenaran dan keadilan, dia boleh dipergunakan untuk mencari kesalahan terdakwa. Tapi paradigmanya, tujuannya bukan mencari kesalahan, tapi menegakkan hukum dan kebenaran. Zile eu alerg, iar mile pe Maidan pentru tine. Seperti yang diketahui, buntut dari viralnya film Ice Cold Murder yang mendapat atensi publik, sejumlah kalangan turut bersuara menyampaikan pandangannya berdasarkan keilmuannya. Salah satunya, kemarin Otto terlihat membuat pertemuan khusus dengan Master Firasat Wirang Birawa. Wirang diketahui salah satu orang yang begitu vokal menyatakan Jessica tidak bersalah dan siap mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Tidak hanya Wirang, sejumlah nama lain yang potensi dapat membantu Otto Hasibuan juga terlihat, seperti Reza Indragiri, Dr. Jaja, hingga Roy Suryo dan Abimanyu yang siap mengungkap berbagai kejanggalan yang terjadi. Lantas, akankah forum yang dibuat Otto dengan orang-orang tersebut dapat menghasilkan pandangan hukum baru untuk memperjuangkan keadilan untuk Jessica? Awalnya memang saya nggak ada niat tuh membahas Jessica apa segala macam. Nah, banyak ketidakenaan saya dengan pihak-pihak tertentu lah. Ujung-ujungnya saya dihubungi oleh salah satu pejabat di institusi negara, di salah satu institusi negara. Saya diundang tuh, Pablo, sini kamu. Saya ada mau ngomong penting. Begitu saya datang, cuma saya udah feeling ini pasti ada urusan ini. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pakai handphone saya taruh di kantong on record. Pablo, kamu kan kenal sama kita. Kamu kan tahu saya. Kenapa nggak konfirmasi dulu? Itu yang menelpon itu pejabat tinggi. Jadi pejabat tinggi di salah satu institusi negara lah. Gua nggak mau sebut. Tunggu jangan sampai salah ngomong. Kenapa lu harus ancam gua? Akan lebih elok kalau dia ngomongnya begini, Pablo, kita minta tolong lah, take down lah. Kalau dia ngomong gitu, mungkin gue pertimbangkan. Dia nggak terimanya, gue tahu di bagian mana. Posisi nggak terimanya, gue paham. Dia sama konten lain nggak peduli sebenarnya. Kenapa konten ini sensitif? Karena di sana, ini ya, gue kasih satu kata yang kalian boleh maknai sendiri apa maksudnya. Kasubdit Pamtah yang gue wawancara, yang diwawancara sama Ray di dalam konten itu menyebut begini. Di sana, Jessica di sel tikus bukan atas kemauan Tahti, tetapi atas kemauan penyidik. Oke, kita simpulkan aja lah sendiri. Intinya dia ingin ini di take down. Kira-kira perjuangan kita bakalan oke nggak nih? Seru nih hari ini ya, banyak pejuang-pejuang tangguh. Ada Bang Jelani, ada Gabe, ada Kak Ocha, ada Bu Adinani, dan juga ada ratusan advokat di dalamnya. Kita saat ini lagi di Komisi Yudisial. Kita baru saja melaporkan hakim yang selama ini petantang-petenteng, ya, memberikan komentar-komentar yang ngawur, yang ngaco, seakan-akan dialah hukum gitu loh. Kita mau uji nih, negara ini negara hukum bukan, negara yang menjunjung etika atau bukan, gitu loh. Nah, hari ini kita ke Komisi Yudisial khusus untuk melaporkan Pak Hakim, ya. Nanti tunggu tanggal mainnya, tindak lanjut dari laporan kita. Mantap, sip, Jessica. Sip, Jessica Wongso. Jessica Wongso. Tegakkan hukum, tegakkan kebenaran. Mantap. Mantap. Bisa nih. Kaget dia, karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Kaget dia, karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Saya beruntung nasib saya semalam akhirnya menonton tayangan itu.
yang dibilang menggaruk-garuk. Tadinya saya bercerita cari-cari sih di YouTube, mungkin saya juga salah mencarinya, nggak terlalu teliti. Mungkin ada, tetapi saya nggak nemuin di antara sekian banyak tayangan YouTube ya, yang soal menggaruk-garuk ini gerakan tersebut. Nah, tadi malam saya ngelihat video aslinya. Videonya waktu menggaruk-garuk ditayangkan di situ. Iya. Dia sambil kayak membungkuk kayak orang kayak mak lampir katanya, gerakan membungkuk. Menggaruk-garuk. Kalau orang gatal dia menggaruk-garuk, gerakannya berulang nggak? Berulang. Oke. Kira-kira kalau dia gatal gerakan berulang, kira-kira lingkungannya ikut gatal apa enggak? Sekitar dia? Enggak lah. Enggak lah. Yang kena dia kan, kena papar. Saat dia berulang, silahkan lihat videonya. Saya baru semalam lihat. Dia berulang, itu di belakang dia ada orang. Kenapa gerakannya ikut berulang? Kalau saya menggaruk sendiri, menggaruk itu umpamanya lagi jalan aja atau apa. Nggak umpamanya kemudian tangannya nih orang yang kelihatan itu ini garuk-garuk ini begini. Tangan orang itu juga dari kita naik turun. Oh, jadi ada pengulangan di situ. Pengulangan di situ ada kayak di situ pas ini kebetulan menggaruk, ini kebetulan mengulang dengan irama yang sama. Tuh 2 3 kompak kan dong sama ini. Woi deh. Kalau nggak bisa ikut yang karate yang itu gerakan bersamaan atau nari atau apa atau tari saman atau apa nih. Jadi nggak benar video itu dia garuk. Dari yang rekaman semalam saya lihat di situ wajar kalau itu dibilang berulang, lebih punya kesan berulang. Kalau video itu yang dimaksud ya, saya ngeliat yang namanya gerakan membungkuk gitu. Saya ngomong nih gerakan membungkuk ya, dia sambil ngebungkuk dia gitu. Nah, itu gerakan pengulang, lebih jelas bahwa itu gerakan pengulangan secara digital. Jadi ada rekayasa di video itu. Iya. Tapi yang membuat gua khawatir adalah ketika ada suatu konten yang mana diduga menyebarkan berita bohong di dalam ruang publik, sehingga menurut gua ada satu bentuk pembiaran dari negara terhadap orang tersebut untuk menyebarkan berita-berita bohong kepada publik, sehingga ini bukan lagi berita positif, ini menjadi sangat negatif dan dapat merusak merusak generasi bangsa. Kalau menurut gua mencurigai itu, gua menduga itu kalau Deddy Corbuzier mungkin membuat konten tersebut untuk menutup-nutupi sesuatu, mungkin gua duga itu. Kenapa? Sebenarnya gampang sekali sih. Ketika dia ucapkan bahwa saya udah cek sel tikus itu nggak ada, gue ikutin gayanya. Saya sudah cek. Iya kan? Dia bilang gitu kan? Iya kan? Sel tikus itu nggak ada. Bahkan saya punya buktinya. Kan itu dia sampaikan itu kan. Setelah itu dia ucapkan, di depan dia ada seseorang yang mana orang tersebut merupakan saksi ahli daripada jaksa pada saat itu, yaitu Prof. Edi, yang kebetulan saat ini menjadi tersangka. Saya kira bisa jadi akan ada pertimbangan untuk melakukan pelaporan terhadap Deddy Corbuzier. Bisa jadi akan ada upaya hukum untuk itu. Karena menurut gua apa yang diucapkan oleh Deddy Corbuzier adalah ucapan yang cukup fatal. Dan ucapan-ucapan tersebut gua kategorikan sebagai ucapan yang menyesatkan masyarakat. Bahwa saat ini dia adalah anggota TNI, meskipun itu tituler kan begitu. Sehingga kalau kita ingin mencoba memproses hukum tersebut, melakukan tindakan atau upaya hukum, maka kita bisa lakukan dua gendangnya itu. Mungkin kita bisa laporkan secara pidana dan kita juga bisa melaporkan etik di dalam institusi TNI itu. Gitu sih. Kalau itu sudah menyesatkan masyarakat, masa ada pembiaran dari Kemenhan terhadap orang tersebut? Kan begitu? Masa ada pembiaran? Sehingga saya menyarankan kepada Kemenhan untuk cabut kepangkatan tersebut. Udahlah, saatnya lu muncul di publik, bertanggungjawabkan ucapan itu gitu. Urusan minta maaf itu kan urusan dia, tapi proses ini kan tetap kita jalankan. Kalau dia minta maaf dengan Pak Utu Hasibuan, silakan dia minta maaf, tergantung Pak Utu menerima atau tidak. Tapi proses ini tetap kami gulirkan sampai kami dapat keadilan. Dalam hukum
pidana, permohonan atau permintaan maaf tidak menghapus tindak pidana. Dan perlu diketahui oleh Edi Darmawan Salihin, permohonan maaf yang telah ia upload di YouTube tidak menghapus tindak pidana yang telah dia lakukan. Kami sebagai penerima kuasa dari Jessica Kumala Wongso yang jumlahnya 3.800-an orang, kami tidak menerima permohonan maaf si Edi Darmawan Salihin karena dia tidak pernah minta maaf ke kami, bahkan secara prinsipal kepada Jessica Kumala Wongso. Kita bergabung di sini mencari keadilan buat Jessica. Baik, ada sedikit sampaikan buat Jessica kepada semua. Baik, saya bacakan ya. Surat untuk Om Oto Hasibuan, Om Bostam dan tim serta semua advokat dan warga Indonesia yang sedang memperjuangkan keadilan untuk saya. Tidak ada kata di dunia ini yang bisa mengutarakan berapa bersyukurnya saya atas semua doa, dukungan dan perhatian yang saya dapatkan. Tidak hanya itu, saudara-saudari juga telah memberikan saya keberanian untuk mempunyai harapan lagi. Setiap hari saya berdoa untuk perlindungan dan kesehatan untuk semuanya, dan semoga perjuangan kita dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan membuatkan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Apapun hasilnya, saya akan selalu berterima kasih atas semuanya support yang saya dapatkan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Semangat. Love, Jessica Kumala Wongso. Beda banget ekspresi yang terbukti salah dengan wajah yang tak punya bukti. Dan apa pendapat kalian? Kami laporkan adalah perilaku tidak etis dari seorang oknum hakim yang berinisial BG. Jessica, jadi kamu apa kabar? Ya baik. Baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu buat kita ya. Iya. Kan sekarang nih banyak sekali media yang ngerubutin kamu gitu ya. Gimana rasanya? Apalagi sebanyak pertanyaan yang berkaitan dengan apa kasus kehilangan dari seorang sahabat kamu. Iya, saya selama ini merasa tertekan sekali ya. Saya dan keluarga saya merasa sangat tertekan karena emang saya tidak berbuat, tapi diperlakukan seperti ini. Diperlakukan kayak apa ya kamu? Ya ditungguin sama wartawan di luar, waktu di pemeriksaan di Polda juga udah rasanya kayak dikeroyok gitu. Saya nggak pernah kan ada kehidupan seperti ini, jadi saya tidak biasa, tidak tahu. Terus harusnya bagaimana, takut saja gitu. Apa yang kamu takutin?
disorot kamera saya kurang begitu suka ya. Pertamanya kan saya juga tidak mau ngomong sama media, tapi ya lama-lama saya harus keluarin suara juga lah ya, biar dengar orang masyarakat mendengarkan versi saya. Apa di beberapa tayangan di media lain juga saya lihat Anda bisa terlihat sangat tenang gitu menjalaninya. Beda dengan orang yang mungkin tertekan, ada panik atau apa, kok bisa Anda tenang sekali? Ya karena saya mencoba untuk tenang saja, kan saya memang tidak berbuat, jadi saya mau ngomong yang apa adanya seperti ini. Tapi kalau sedih ya saya sedih, tapi saya nggak tunjukkan di depan kamera saja gitu. Seberapa dekat sih kamu sama Mirna? Kamu bilang kawan lamanya dari sejak teman kuliah. Teman kuliah. Iya, sejak tahun 2007-2008 gitu ya, udah sekitaran 8 tahun. Saya teman kuliah sama beliau. Tapi kita nggak pernah sampai sahabat dekat yang setiap hari ngomong atau curhat dengan yang hal-hal yang mendalam gitu, tidak sampai seperti itu. Cuma kita ya bikin assignment bareng, terus pergi makan, pergi ngopi, kalau lagi ketemuan di kampus gitu-gitu aja. Oh, tiap kamu balik ke Indonesia kamu selalu ketemu Mirna? Iya. Tapi saya kan jarang aja pulang ke sini. Jadi kalau saya pulang ke mereka kayak, Jessica pulang, ayo ketemuan gitu. Oh gitu. Iya. Nah, berarti masih ada dong yang waktu itu WhatsAppan kamu sama dia gitu, masih ada dong? Saya nggak sempet, tapi masih ada. Polisi udah punya. Udah ada. Udah di print, udah dicetak. Nah, sejauh ini kan kamu terus dimintain keterangan sama polisi. Jadi udah berapa kali nih sama polisi diperiksa? Saya dipanggil 5 kali ya. Iya. Rangga mengaku Edi Darmawan sendiri yang meracik kopi sianida untuk Mirna diberi 140 juta untuk tutup mulut. Simak selengkapnya di YouTube Network. Link ada di bio.